Kita di pertemuan kelima itu akan bahas mengenai pagu indikatif ya. Pagu indikatif itu satu ya dari 3 pagu yang akan kita kenal di dalam penyusunan anggaran. Nanti ada pagu anggaran, lalu ada alokasi anggaran. Nah, jadi pagu indikatif itu adalah generasi awalnya ya, generasi awalnya. Nah, kita nanti akan belajar mengenai apa itu indikatif, kemudian posisinya, penyusunannya seperti apa, sama dokumennya kayak apa gitu ya. Lalu nanti setelah belajar di pertemuan 5 ini, teman-teman bisa memahami pagu indikatif mulai dari pengertian, kedudukan, penyusunannya, sampai dokumen ya tadi seperti yang kita pelajari tadi. Nah, kita akan mulai dengan konsep dasar dulu. Nanti saya selesaikan materi, ada sesi tanya jawab. Kalau tidak nanti dilanjutkan dengan teman-teman melakukan pengayaan ya atas pagu indikatif di tahun 2000. Kalau enggak 2020 nanti saya kasih yang 2021 ya. Kalau yang 2022 belum ada ya. Jadi belum bisa kita lihat isinya seperti apa. Nah, indikatif itu seperti kata indikasi, itu semacam estimasi, apa itu namanya, perkiraan ya, perakiraan, atau kalau kita ngelihat di PMK itu dia menggunakan kata-kata ancar-ancar. Ancar-ancar itu ya perkiraan itu kalau bahasa Indonesianya. Ancar-ancar juga udah bahasa Indonesia, cuma ngambil dari bahasa Jawa ya. Pagu anggaran yang diberikan pada kementerian. Jadi pagu indikasi itu, pagu indikatif, itu bicara mengenai pagu kementerian negara lembaga. Bukan pagu secara total APBN, tapi dia hanya bicara mengenai kementerian negara lembaga. Lalu dia dipakai dalam acuan menyusun renja bagi kementeriannya. Jadi bagi kementeriannya dipakai untuk menyusun renja. Bagi pemerintah pusat sendiri, maksudnya secara nasional, itu dipakai untuk nyusun RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Siapa yang nyusun RKP? Ini rekan-rekan di Bappenas. Ya. Kemudian kalau renja itu yang nyusun teman-teman di setiap kementerian. Nanti kementerian pun, misalnya kementerian kan terdiri dari banyak dirjen gitu. Nanti dirjennya juga punya renstra ya. Punya renja juga. Ya, tapi sebenarnya renja-renja di bawah itu nyatu jadi renjanya kementerian. Ya. Jadi mereka hanya membantu nyusun aja, ketika udah jadi dokumen final itu adalah renja kementerian. Ya, renja. Pagu indikatif disusun antara Kemenq dan Bappenas. Ya. Jadi ada 2 institusi gede yang mereka berkolaboratif membuat atau menghitung pagu indikatif. Nah, nanti Kemenq itu akan fokus di jumlah uangnya, kemampuan pendanaannya. Tapi teman-teman Bappenas itu berfokus pada isu sejauh mana uang itu, anggaran itu bisa optimal di dalam mencapai target-target pembangunan. Target pembangunan nanti kan skalanya ada yang nasional, ada yang bidang gitu. Nah, Bappenas itu akan melihat dengan uang yang ada itu, dia akan mencapai seberapa optimal target kinerja itu bisa dibiayai. Pengennya sih dengan uang dikit, target-target nasional itu terpenuhi. Nah, nanti semua itu dibahas, dikelirkan di pertemuan antara Kementerian Teknis, Kementerian Keuangan, sama Bappenas di trilateral meeting. Nanti di situ mengkonfirmasi lagi, ini duitnya kurang atau cukup gitu. Nah, kemudian pagu indikatif disusun setelah ada proses penyusunan ketersediaan anggaran. Jadi nanti teman-teman di Kemenq itu menghitung namanya kapasitas fiskal.
atau resource envelope ya. Apa itu kapasitas fiskal? Setelah kita memproyeksi pendapatan-pendapatan kita, lalu kita memproyeksi belanjanya kira-kira di angka berapa. Nah, belanja itu nanti bicara belanja negara ya, yang terdiri atas belanja-belanja pada kementerian negara lembaga, kemudian belanja yang tidak ada di kementerian lembaga, artinya ada di Menkyu sebagai BUN, misalnya bayar bunga utang, bayar subsidi, bayar hibah ke negara lain gitu ya. Indonesia itu juga akhir-akhir ini ngasih hibah juga loh ke negara lain ya. Ada Timor Leste, ke Vanuatu gitu ya, ke Fiji, itu negara-negara yang kita kasih hibah ya. Tapi kita belum pernah kasih hibah ke Inggris gitu, belum pernah ya, ke Amerika atau ke Jepang belum. Yang kita kasih adalah negara-negara dunia ketiga ya. Kalau yang terakhir itu kemarin ke Vanuatu sama Fiji ya. Kemudian juga membiayai transfer ke daerah dan dana desa. Jadi kita hitung dulu tuh KL, non KL, transfer, dana desa itu ketemu belanja negara. Lalu pengeluaran pembiayaan itu kira-kira angkanya berapa? Nah, ya. Nah, jumlah keduanya itu adalah kapasitas fiskal atau resource envelope-nya. Kemudian kalau kita pisah dari kapasitas fiskal itu, ada sebagian yang kita sebut sebagai ketersediaan anggaran. Apa itu ketersediaan anggaran? Itu kemampuan keuangan negara atau APBN untuk membiayai KL saja. Jadi kalau ngomong ketersediaan anggaran ini, kita bicara mengenai kemampuan membiayai anggaran KL. Jadi kalau ada kotakan gini, ini kapasitas fiskal gitu ya. Nah, ini kapasitas fiskal atau resource envelope gitu ya. Maka ketersediaan anggaran yang dimaksud di dalam pagu indikatif itu hanya sebagian, paling segini. Karena sisanya udah di capping. Di capping itu di tagging. Ya. Kalau di bahasa Jawa itu dicup ya. Kalian ngerti dicup enggak? Kalau ada mangga mateng gitu ya di pohon, anak-anak kecil kan pada rebutan. Nanti ada anak kecil bilang, "Cup, cup, cup, itu punya saya." gitu. Itu artinya udah di capping. Ya. Udah ditandain. Nah, yang lain ini udah di capping untuk apa? Belanja non KL, TKDD, dana desa dan pengeluaran pembiayaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, proses penyusunan pagu indikatif itu tidak berdiri sendiri, tapi dia melalui serangkaian aktivitas di dalam menyusun anggaran secara keseluruhan. Nanti kita akan memulainya dengan mengevaluasi kinerja anggaran. Ya, kita akan mengevaluasi kinerja anggaran. Yang dievaluasi yang mana? T-1. Ya. Jadi kalau kita posisinya sekarang di T, kita akan menghitung pagu indikatif untuk T+1, maka yang kita evaluasi adalah T-1. Ini kita evaluasi. Lalu setelah itu kita akan menyusun rancangan KEM, Kerangka Ekonomi Makro, PPKF, pokok-pokok kebijakan fiskal. Ya. Kemudian setelah itu Kementerian Keuangan itu akan menghitung ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran ini dihitung oleh teman-teman di DITPA, Direktorat Penyusunan Anggaran. APBN maksud saya. Ya. Direktorat Penyusunan APBN, ini DJA. Waktu menghitung, tentunya DITPA nggak kerja sendiri. Dia memanfaatkan informasi-informasi terkait dengan kerangka ekonomi makro dari instansi lain, terutama
BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Karena mereka yang menyediakan data-data sebagai input dalam menghitung atau merumuskan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Lalu teman-teman DJA itu juga akan bekerja secara paralel. Mereka menghitung angka dasar melalui kegiatan yang disebut dengan review angka dasar. Ya, siapa yang lakuin Pak? Namanya Dit Anggaran. Ya, Dit Anggaran. Direktorat Anggaran. Direktorat Anggaran ini dulu namanya ada 1, 2, 3 dulu. Tapi sekarang mereka namanya mengikuti kelompok kementerian yang mereka layani. Ya. Jadi kalau Dit PA ini mitranya dengan BKF, maka Dit Anggaran ini mitranya dengan Kementerian Negara Lembaga. Contohnya nanti ada Dit Anggaran Bidang Perekonomian Kemaritiman. Itu dia akan melayani kementerian-kementerian yang bergerak di bidang ekonomi dan maritim. Jadi kalau kalian nanti kerja di DJA, kalian akan melayani juga Kementerian Keuangan sebagai menteri teknis. Kan Menteri Keuangan itu memegang 2 peran, satu sebagai BUN, satunya lagi atau BUN atau pengelola fiskal, satu lagi sebagai menteri teknis. Ya, menteri teknis, kementerian teknis. Nah, nanti sebagai kementerian teknis, dia akan datang ke Dit Anggaran 1 yang membidangi perekonomian dan kemaritiman. Gitu. Kemudian Direktorat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu melayani Menristek Dikti, Mendikbud Ristek yang kemarin baru dilantik tuh Pak Nadiem Makarim. Kan 2 kementerian sekarang digabung ya. Itu dari dulu pisah gabung gitu ya. Hari ini gabung lagi, hari ini rujuk lagi ya. Dulu kan udah gabung Kementerian Negara Pendidikan dan Kebudayaan. Terus pisah, gabung lagi, pisah lagi, hari ini gabung lagi. Tetangga saya ada yang dia pejabat di Menristek Dikti. Ya. Dia cerita katanya pusing gabung-gabung terus gitu ya. Baru kalian itu jangan berpikir gabung, pisah itu hal yang gampang ya. Itu dari mulai kop surat, cap, itu semuanya kan berubah ya. Itu biaya loh ya. Misalnya kita kemarin udah cetak kop surat banyak untuk tingkat kementerian. Nah ini sekarang udah nggak berlaku semua, itu harus diganti. Kemudian dipanya harus digabung. Kemudian neracanya itu harus dikonsolidasi, digabung. Kan neracanya nggak bisa satu kementerian 2 neraca, harus 1 neraca. SPM, pejabat SPM di struktur organisasi dirubah semua. PPK, KPA itu dirombak semua. Jadi biayanya gede itu kalau gabung bisa, apalagi di tengah jalan ya. Bagusnya kalau mau gabung bisa itu di awal tahun. Karena kita lagi tutup anggaran dan akan mulai kegiatan baru. Gitu. Nah, nanti kalau dilihat dari sifatnya, teman-teman di Dit PA itu, penyusunan APBN, itu ketika memproyeksi belanja, mereka sifatnya lebih ke top down. Artinya mereka dapat informasi, diolah, lalu dia mengatakan, ini loh, kemampuan kita mendanai ini sekitar ini. Kalian jangan lebih. Itu top down. Lain halnya teman-teman Dit PA. Kalau Dit PA itu ketika berkomunikasi sama Dit penyusunan anggaran, dia ngomongnya, ini loh yang kami dengarkan dari kementerian-kementerian mitra kita. Mereka butuhnya kayak gini. Itu namanya button up. Jadi membawa usulan dari bawah. Bawah itu siapa? Kementerian-kementerian. Top down, button up, ketemu. Nanti ada kesepakatan. Di angka-angka berapa kita akan menetapkan pagu indikatif. Gitu. Pak, kalau Dit Anggaran itu kan button up. Berarti dia ketika ketemu dengan kementerian, dia akan bilang, ayo kalian usulin sebanyak-banyaknya dong. Gitu. Enggak juga. Dit
anggaran ketika ketemu dengan kementerian, mereka tetap mengatakan bahwa uang kita terbatas, kemampuan keuangan negara kita memiliki keterbatasan, barir, pendapatan negara kita tidak naik terlalu banyak. Jadi gitu. Tetap dia mengerem. Nanti kalau dia bilang saya button up, kalian usulin sepuasnya gitu, jebol APBN ya, APBN jebol. Jadi mereka tetap ketika berkomunikasi dengan kementerian, mereka tetap mengupayakan bagaimana APBN itu tetap value for money. Ya, ada unsur ekonomis, efisien sama efektif ya. Nah, kita akan bahas lebih detail tahapan-tahapan itu satu persatu ya. Sebelum ke situ ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan monggo. Bentar ya. Oke, lanjut. Sorry ya. Proses penyusunan indikatif. Yang pertama itu dimulai dari evaluasi kinerja. Tadi saya sampaikan, kalau kita sekarang posisi T, gitu ya, yang kita evaluasi adalah T-1. Untuk nyusun indikatif tahun T+1. Nah, proses evaluasinya itu bisa dimulai di penghujung tahun T+1. Misalnya bulan November, bulan Desember, itu kita sudah bisa tahu. Misalnya kita akan lihat berapa efisiensi operasi. Efisiensi operasi itu efisiensi karena kegiatan di lapangan. Ya, misalnya dulu kita alokasikan 10, ternyata dia bisa mencapai target, tapi cuma habis 9,5. Artinya ada efisiensi 0,5. Nah ini efisiensi operasi namanya. Itu dari sisi anggaran. Lalu kita akan lihat apakah program-program tahun lalu itu sukses atau tidak. Apakah ada yang tertunda atau tidak. Kemudian apakah program itu memiliki hambatan-hambatan yang dia itu perlu kita perbaiki di tahun-tahun mendatang. Misalnya terkait dengan kebijakan, kemudian dengan penyediaan sumber daya, itu dilihat nanti. Maka nanti kalian akan ada pelajaran namanya spending review atau monitoring evaluasi anggaran. Kita akan belajar spending review ya. Salah satu alat spending review yang paling mudah atau bukan paling mudah, itu sulit ya. Paling umum itu adalah menggunakan value for money ya. Kalian pernah dengar kan value for money? Ya. Value for money itu intinya adalah kita harus meyakini bahwa setiap Rp1 uang yang kita korbankan itu memberikan hasil yang optimal. Hasil yang optimal. Jadi kalau dulu kita di awal-awal saya mengenalkan ke teman-teman itu ada logic model, ada input, ada proses, kemudian ada output, sini ada outcome gitu ya. Outcome. Nah, kita akan lihat value for money-nya. Kalau yang klasik atau yang umum itu kita menggunakan 3E. Ekonomik, efisien, sama efektif. Tapi sekarang dengan adanya SGD,
Sustainable Development Goals, 3E itu nggak cukup, kita harus 5E. Tambahin 2E, yang satu adalah equity dan environment atau lingkungan. Jadi equity itu kita bisa aja 3E tapi tidak memberikan keadilan, maka kita harus memberikan keadilan juga, equity. Lalu environment itu artinya pembangunan itu harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, ini yang berkembang sekarang. Value for money itu ini. Kalau kita lihat di sini 3E. Ekonomik itu apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan input yang murah dengan spek yang sama. Jadi kalau kita butuh bahan baku, kita bisa mendapatkan bahan baku yang murah tapi speknya handal. Ya, speknya itu sesuai kebutuhan kita. Itu ekonomis ya. Ekonomis itu bicara mengenai input yang murah. Lalu menggunakan input paling sedikit untuk mencapai output, ya, input paling sedikit untuk mencapai output, atau mendapatkan output terbanyak dengan input yang ada, itu namanya efisien. Lalu dengan output yang kita hasilkan, kita mempunyai kemampuan menghasilkan outcome, ya, seberapa output itu mampu mendorong organisasi mendapatkan outcome, itu disebut dengan efektif. Jadi kita harus capai nih, ekonomis, efisien, efektif. Ya. Tapi kalian harus ingat, ketika kita bicara program pembangunan nasional dalam arti membangun negara, kadang efisiensi atau efektivitas ini, ya, ekonomis ini kadang bisa dikalahkan kalau kita bicara mengenai equity, keadilan, ya, keadilan sosial gitu, kita bisa kalahan itu. Jadi bicara membangun jalan, membangun bandara, membangun pelabuhan, itu bisa saja tidak ekonomis, tidak efisien gitu. Ya. Tapi dia itu dipakai untuk mewujudkan keadilan, nggak masalah itu. Biasanya sih kalau sudah equity, itu biasanya dia efisien, efektif. Sepanjang kita menetapkan outputnya itu benar. Output itu kan sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat secara luas. Apa yang diinginkan oleh masyarakat secara luas. Masa sih masyarakat tidak menginginkan equity, keadilan? Pasti mereka menginginkan itu. Makanya saya bilang biasanya kalau outcome itu sih terkaitnya sama equity. Ya. Nah, itu dipakai untuk menghitung ketersediaan anggaran dan review angka dasar. Lihat value for money-nya. Kedua, nanti Presiden akan menetapkan arah kebijakan dan prioritas nasional. Nah, tentunya Presiden ketika membuat arah kebijakan prioritas ini, dia melihat hasil-hasil evaluasi anggaran, masukan-masukan dari tiap kementerian, negara, lembaga. Nanti mereka lapor, Pak, tempat kami gini, itu dielaborasi oleh Kemenku sama Bappenas. Lalu Presiden menetapkan, oh kalau kayak gitu arah kebijakan kita ini, bla bla bla. Untuk tahun T+1. Lalu Presiden menyampaikan, dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan ini, maka uang yang kita miliki itu akan prioritas dipakai untuk 1, 2, 3. Disebutin nanti di surat indikatif. Itu banyak, bisa sampai belasan, nggak cuma 1, 2, bisa sampai belasan. Nah, nanti kementerian kita, tempat kita bekerja, nanti kita akan melihat mana nih yang terkait dengan kementerian kita. Misalnya kalau prioritas pengalokasian anggaran tahun 2021 memastikan pemulihan ekonomi.
nasional dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan rakyat. Itu prioritas misalnya. Jadi arahan presiden itu nanti cuma kayak gitu, prioritas alokasi dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan rakyat gitu. Nah, nanti tiap kementerian yang terkait dengan ekonomi, kesehatan itu mikir, nah aku caranya gimana nih? Memulihkan ekonomi. Nanti Pak Sandiaga Uno berpikir, oh untuk pemulihan ekonomi saya harus berpihak pada UMKM. Maka saya harus mendorong program-program untuk memperdayakan UMKM. Gitu. Lalu Bu Menteri Keuangan, oh Presiden arahnya gitu ya, iya. Sekarang itu masyarakat tercekik karena mereka nggak kerja, tapi nggak bayar, tapi suruh bayar pajak. Oke, kalau kayak gitu saya relaksasi pajak. Gitu. Jadi nanti menyesuaikan. Karena bicara relaksasi pajak nanti Bu Menteri sesuaikan. Oh berarti pajak nggak sampai gede-gede banget. Tapi belanja kita harus tambah di sini. Nah nanti dihitung lagi ketika nambah ekonomi gerak dan sebagainya. Jadi setiap kementerian itu harus mengejawantahkan arahan dari Presiden. Kalau perlu mereka ketemu antar kementerian, bahas lagi. Dan tentunya di situ peran Bappenas sama Kementerian Keuangan itu sentral ya. Kemudian arah kebijakan dijadikan dasar dalam penyusunan RKP. Ya. Kemudian di tahap berikutnya adalah penyusunan KEM, PPKF dan ketersediaan anggaran. Teman-teman di Kemenq dengan melihat arah kebijakan itu nanti menyusun proyeksi ADEM. Kalian ADEM kan udah dipelajari di PAN 1, kan ada tingkat inflasi, lifting minyak, gitu-gitu kan, kurs gitu. Itu menjadi asumsi bahwa itu yang akan terjadi dan itu yang akan kita capai. Jadi misalnya kita menetapkan inflasi itu 4,5 gitu. Artinya kita mengasumsikan di tahun depan itu 4,5 dan itu adalah target yang ingin kita capai. Maksudnya kita ingin mengendalikan inflasi di angka itu. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Penyusunan Anggaran. Ya. Makanya dulu kan kalian belajar sensitivitas dari item-item di dalam ADEM, asumsi dasar ekonomi makro. Kemudian membuat proyeksi ya. Pendapatan negara dan hibah, proyeksi belanja, kemudian proyeksi pembiayaan. Nah, ketika membuat proyeksi-proyeksi ini, pastikan belanja-belanja yang sifatnya mandatori, ya wajib, ya itu terpenuhi, ya jangan sampai tidak terpenuhi. Contohnya pendidikan, fungsi pendidikan itu minimal 20% misalnya, itu harus dipenuhi. Kemudian setelah kita ngitung proyeksi, teman-teman DCA akan mematangkan postur RABBN. Kemudian mereka melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa posturnya itu udah fit. Koordinasinya di tingkat internal. Terutama antara Direktorat Penyusunan Anggaran, ya, kemudian Direktorat Anggaran sama Ekonomi Makro. Itu bahas. Setelah itu posturnya ini dibahas di tingkat kementerian. Dibawa ke Bu Menteri, nanti seluruh dirjen pada ikut. Ada dirjen pajak, cukai, kemudian PPPR ya, pembiayaan dan pengelolaan risiko fiskal, PPRF gitu ya. Kemudian ada lagi DJKN gitu ya, itu mematangkan. Ini skemanya biasanya rapat pimpinan, Rapim ya. Kemudian baru nanti setelah final ini, posturnya final, kita akan tahu resource envelope-nya berapa, ketersediaan duit berapa. Nah, angka yang menggambarkan ketersediaan anggaran itu kita sampaikan kepada Bappenas, ya, ke Bappenas. Nah, proses yang terjadi pada item poin 3 ini sifatnya paralel ya. Artinya mereka nggak saling tunggu-menunggu, tapi
mereka itu bekerja simultan sambil terus melakukan koordinasi, ya. Jadi tidak saling nunggu, semuanya kerja bareng, dan di sini proses komunikasi penting banget, ya. Menyampaikan perubahan-perubahan yang diketahui oleh masing-masing unit yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Kemudian yang berikutnya, proses penyusunan indikatif adalah terkait dengan review baseline. Kalau di sini, ini banyak melibatkan teman-teman di Direktorat Penyusunan APBN. Ya, tapi kalau review baseline, itu pelakunya adalah Direktorat Anggaran. Ya, yang tadi ada bidang perekonomian dan maritim gitu ya. Siapa tahu nanti ada di antara teman-teman nih yang penempatan di JA gitu ya. Amin, Pak. Amin. Oh, siapa tahu ya Bayu ya. Nah, tapi kamu kalau Amin, Pak. di DJA kamu harus Bayu. Apa tuh, Harus Pak? siap tidak dimutasi ya. Waduh, siap Pak, siap. Karena kantor DJA itu cuma ada satu di Indonesia ya. Jadi kalau kalian udah penempatan di situ, kalau kalian tidak promosi menjadi pejabat di tempat lain, ya kalian di situ terus, ya. Jadi kalau kalian bosen dengan Jakarta, kalian ketemu Jakarta terus, kecuali ibu kota kita pindah, ya. Jadi kalau kalian pengen nggak pindah-pindah, ya DJA nih impiannya, ya. DJA, Sekjen, BKF gitu ya, DJPK gitu ya. Tapi kalau kalian pengen pindah keliling Indonesia, kalian milihnya direktorat yang punya kantor di daerah ya. Kalau teman-teman di kementerian lain, kalian lihat direktorat mana yang punya kantor ya. Misalnya kalian kerjanya di Kementerian Agama nanti ya. Maka kalau Kementerian Agama yang punya kantor daerah itu apa misalnya? Direktorat Pendidikan Islam ya, ada kan Direktorat Pendidikan Islam itu kan ada manmin di daerah-daerah tuh. Nah kalian bisa pindah-pindah antara manmin itu, ya. Kalau di Kemenku kalau pengen pindah-pindah pilihlah di JPB, ya, di JBC. Saya punya temen loh, dia anak di JBC, dulu anak diploma 1. Itu waktu penempatan teman-temannya itu pada milih kantor pusat, dia milihnya kantor daerah. Waktu itu saya heran, kok kamu milih kantor daerah? Nggak apa-apa Mas, saya pengen nyari pengalaman. Nah bener nih, jadi si teman saya itu, adik kelas saya sih, dia itu penempatan di Bali Tanjung Karimun dulu ya, Bali Tanjung Karimun. Sekarang udah pindah-pindah kemana-mana, dan dia selalu ikut kapal patroli, ya, kapal patroli. Dan dia mengabadikan tempat yang dia kunjungi satu persatu. Nah perjalanan dia itu dia bukukan jadi buku ya. Jadi dia menceritakan semua perjalanan dia. Saya pernah ngeliat draft bukunya itu keren. Jadi dia misalnya ngunjungi daerah mana dia cerita ada ini, ada ini, ada ini. Di situ ada cerita rakyat apa, dia tanya ke tokoh masyarakat cerita rakyatnya gimana. Di situ dulu pernah ada pahlawan yang lahir di situ, misalnya dia pernah ke Maluku, dia ketemu sama, dia cari tuh keluarga Sultan Nuku, Sultan Tidore, dia wawancara, dia lihat istana Nuku, istana Tidore, napak tilas gitu. Bagus ya. Sampai dia kerja itu kapalnya pernah dikirim ke Thailand, dikirim ke Vietnam gitu-gitu. Kan kalau Bea Cukai kan ada kerjasama internasional ya. Nah, siapa tahu kalian juga pengen kayak gitu nanti ya. Jadi jangan hanya berpikir saya netep sampai tua gitu. Kalian bisa aja main ya. Punya peluang untuk mengenal Indonesia yang begitu luas. Ya, nggak usah takut, nggak usah takut. Kita sebagai PNS, kebutuhan kita ketika ditugaskan ke luar daerah itu dibiayai oleh negara gitu ya. Jadi nggak usah, oh nanti habis duit banyak kok. Enggak, kalian kan kalau dipindah ke Papua gitu ya, biaya ke Papua itu dibayar oleh negara, jadi nggak usah khawatir. Di Papua harga mahal, kasih tunjangan kemahalan. Ya, ada tunjangan kemahalan untuk teman-teman kita di Papua.
Kalau teman-teman bilang, saya di Papua kalau lebaran cuma waktunya habis dong gitu. Nggak usah khawatir, di Papua itu ada libur khusus untuk pegawai yang di Papua. Ya. Jadi adik saya ada di KPP Merauke. Dia kalau libur lebaran itu 3 minggu. Saya tanya, kamu bolos ya? Gitu ya. Kamu bolos? Enggak mas. Kok bisa kamu libur 3 minggu? Iya mas, kalau teman-teman yang di sono itu cutinya ditambahin 2 minggu. Jadi setiap lebaran dia bisa 3 minggu di rumah. Gitu ya. Jadi Bayu boleh berubah pikiran yuk, kamu mau ke Papua yuk. Oke Pak, bisa Pak. Bisa diatur. Bisa diatur ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ada review angka dasar hasilnya, nanti ada rapat koordinasi harmonisasi. Ya. Di level DJA. Nanti akan bandingin tuh review angka dasar itu seperti apa, kemudian ketersediaan anggaran dari hasil hitungan DIT penyusunan anggaran itu gimana. Nah, kalau angka review dasarnya itu lebih tinggi dari ketersediaan anggaran, maka kita akan gimana caranya agar review angka dasar ini disesuaikan. Sulit dong Pak? Enggak sulit. Ya, selama ada kemauan bisa. Mencari duit 10 miliar, 20 miliar dari APBN review angka dasar itu masih bisa ya. Misalnya kalian saking kepepetnya bilang, "Pak, ini kita harus turun review angka dasar. Gimana caranya?" Gampang aja gitu. Misalnya kita punya PNS berapa di Indonesia? Anggap aja yang di pusat itu berapa? 2 juta deh PNS. 2 juta itu tiap tahun dibelikan 2 setel pasang baju. Itu harganya 500.000. Ya kan? 500.000 kali 2 juta berapa? Ayo berapa? 2 juta kali 500.000. Kan 2 miliar. 2 miliar kali ini. Berarti 1 triliun ya? 1 triliun enggak? Iya, Pak. Iya, 1 triliun. Nah, kamu berpikir pas di situ udah gini aja. Ini kan sekarang musimnya WFH. Pegawai negeri itu kerjanya dari rumah. Dia jarang kepanasan. Sebenarnya dia dibeliin baju 1 udah cukup. Itu udah turun 1 triliun loh. Kalian cuma nurunin 1 setel baju untuk PNS. Lumayan kan? Ya enggak? Terus itu dari baju, dari ATK. Sekarang kerjanya dari jarak jauh Pak, di rumah mereka zoom-zooman terus. ATK-nya berkurang itu, coba lihat. Berapa jumlahnya? Ini satu kantor sebulan itu 4 rim, 1 ruangan. Ini ada 8 ruangan, berarti 4 kali 8 gitu ya. Wah itu nggak mungkin dipakai, coba cek tahun kemarin habis berapa. Nah kita dengan menurunin yang kayak gitu-gitu, kalian kan dapat duit. Maksudnya bisa ngemat, bisa nurunin review angka dasar. Jadi nggak usah khawatir ketika review angka dasar itu jauh lebih tinggi. Kita akan nemu cara-cara untuk mengefisienkan. Nah kalau review angka dasar lebih rendah dari ketersediaan anggaran, maka kita punya fiscal space yang akan digunakan untuk inisiatif. Pak, kalau review angka dasar ini udah lebih rendah, emang kita nggak cari cara efisien? Cari, kita akan tetap cari. Bahkan saat review angka dasar ini kita udah memikirkan cara-cara untuk efisiensi mencapai value for money tadi. Ya. Kita bisa menempuh cara-cara itu. Ya. Dulu ya, review angka dasar di kantor saya itu sekitar 825. Lalu dicek, apa sih sebenarnya kok angkanya gede banget? Kita cek, itu isinya perjadin. Honorarium. Oh, perjadin sama honorarium? Iya. Jadi endingnya ini menjadi kesejahteraan dong? Iya. Jadi sebenarnya masalahnya itu di kesejahteraan? Iya. Lalu kita formulasikan, oke lah kalau kayak gitu, gimana kalau skemanya gini aja. Perjadin itu sebenarnya nggak dibutuhkan kan? Iya.
kita naikkan gaji mereka dengan formulasi cara ngitung yang benar. Itu terjadi di level nasional. Jadi kita hitung dulu. Sebenarnya tingkat kebutuhan kesejahteraan pegawai itu berapa sih? Lalu kita setelah memenuhi kesejahteraannya, baru kita pangkas yang kayak gini. Perjalanan dinas nggak penting. Yang kadang itu misalnya kita punya pegawai 50 di kantor, itu paling yang dia perjadin rutin itu 5 sampai 10 orang. Yang 40 itu ya gigit jari, karena dia tidak misalnya tidak kompeten, tidak apa gitu. Nah, hanya dikuasai oleh segini anak, segini orang. Nah, kalau kita bisa memperbaiki skema penggajian, tunjangan gitu ya, itu akan mendorong pegawai yang lain untuk tetap berkinerja. Karena dia tahu kalau nanti aku kerja benar, aku dapat tunjangan lebih. Ada skemanya. Nah, itu akan lebih berkeadilan gitu. Jadi walaupun nanti ketersediaan anggarannya ada, kita tetap harus mencari cara-cara efisiensi. Day to day ya. Dari hari ke hari kita belajar terus. Ya. Nah, ini nanti kalau kalian penempatan di Pemda, teknik-teknik monitoring, evaluasi anggaran itu tolong kalian tularkan di sana. Nanti kalian kan belajar spending review ya. Kemarin saya habis ketemu sama teman-teman di ada Pak Budi, ada saya, Pak Rido, Pak Acwin, kami ketemu sama teman-teman di DKI gitu ya. Mereka pengen gimana Pak caranya menghitung efisiensi anggaran biar tidak boros gitu. Nah, ini mudah-mudahan tahun ini nanti bisa kita bantu teman-teman Pemda DKI buat memformulasikan yang seperti itu. Nah, ini kalau skemanya kalian bisa gambarkan ya. Nanti teman-teman BKF ya kasih masukan rancangan ADEM, KEM, PPKF itu ke Dit PA, lalu Dit PA juga ngelihat evaluasi anggaran, mereka melakukan proyeksi-proyeksi, ketemu postur APBN, kita bisa ngitung resource envelope. Dari resource envelope itu kita pisahkan mana yang ketersediaan anggaran untuk kementerian, negara, lembaga. Kemudian pada saat yang bersamaan, paralel, simultan, Direktorat Anggaran itu melakukan review, ya, melihat angka dasar dari masing-masing kementerian. Lalu mereka juga menjaring new inisiatif. Ya, kemarin kan kita belajar cara memberikan nilai. Nanti new inisiatifnya yang dimasukkan itu yang layak, ya, yang layak. Kemudian baru informasi dari ketersediaan anggaran, review baseline plus new inisiatif, itu kita akan ketemu paku indikatif. Ya. Jadi paku indikatif itu hasil persilangan atau hasil kolaborasi informasi mengenai review baseline, new inisiatif, sama ketersediaan anggaran. Itu diolah. Kita dapat paku indikatif. Kemudian kita lanjut ke prosesnya. Tadi hasil rapim di internal Kemenq itu disampaikan kepada ini hasil rapim eselon 1 maksud saya. Hasil rapim DCA ya. Yang digodok pada level kementerian itu lalu dibawa ke Kemenq. Kemenq nanti mengkonsultasikan ke Menko dan Wakil Presiden. Lalu kalau ada masukan-masukan dibetulin lagi, lalu dibawa ke sidang kabinet ke Presiden. Ya. Setelah itu mungkin ada perbaikan-perbaikan, diperbaiki sama Bu Menteri di level Kementerian Keuangan, lalu yang sudah final disampaikan ke Bappenas. Lalu Bappenas akan bikin surat bersama. Surat bersama itu yang tanda tangan ada 2 orang, Menkyu dan Bappenas. Nanti nomornya juga 2. Gitu. Nah, surat dari Bappenas ini nanti akan ditindaklanjuti atau direspon oleh tiap kementerian. Jadi nanti di surat indikatifnya itu dikasih tahu
Kementerian Perhubungan, Anda dapat pagu indikatif besarnya segini. Misalnya berapa triliun gitu ya. Itu dipakai untuk program ini, program ini. Tiap program alokasinya gini, gini, gini. Itu dijelasin. Nah, jelasinnya itu sampai ke program kegiatan output. Di pagu indikatif. Lalu output itu siapa yang mencapai? Ya, siapa yang akan mencapai? Itu nanti menjadi domainnya atau kewenangannya Kementerian Teknis. Jadi misalnya dibilang di program ini outputmu 1.200. Nah, 1.200 ini Kementerian Perhubungan itu harus memikirkan siapa nih yang bakal mencapai gitu. Apakah Satker A, Satker B, Satker C? Kan Kementerian Perhubungan Satkernya ada 1.000, nanti dia yang bagi. Itu kewenangannya KL. Nah, kalau Kementerian Teknis nanti sudah merespon seperti itu, melakukan perhitungan-perhitungan internal gitu, nanti ada diagendakan pertemuan 3 pihak. Ada Menkyu, Bappenas, sama Menteri Teknis, misalnya Menteri Perhubungan. Ketemu dalam suatu forum, kalau di PP itu namanya pertemuan 3 pihak. Kalau kita ngomongnya, kalau di undangan-undangan biasanya trilateral meeting pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di PP itu sebenarnya dia ngomongnya pertemuan 3 pihak gitu. Di PP 90 tahun 2010 ya, PP 90 tahun 2010. Apa tujuan dari trilateral meeting? Melakukan konsolidasi dan penajaman khususnya program-program nasional. Ya, khususnya program-program nasional. Pak, ada kata khususnya, artinya yang lain tidak, artinya yang lain tetap dibahas gitu. Jadi program KL juga dibahas, program lintas KL juga dibahas, tetapi fokusnya adalah program nasional. Karena program nasional itu nanti juga terkait dengan program bidang gitu. Misalnya tadi program nasionalnya pemulihan ekonomi dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan rakyat. Nah, gitu. Nanti kan di bidang ekonominya jelas pemulihan, nanti bidang kesehatannya jelas penyediaan layanan kesehatan, vaskes, vaksin gitu-gitu. Kemudian bidang transportasinya pasti berkaitan dengan bidang perumahan rakyat misalnya berkaitan dengan menyediakan rumah sehat gitu-gitu. Kalau bidang transportasi menyediakan apa itu namanya misalnya distribusi kebutuhan pokok dengan menghindari kerumunan, mendekatkan barang terhadap pemukiman gitu-gitu. Program-programnya ya. Dan ingat ya, indikatif itu kan angka. Lalu setiap kementerian punya target. Kementerian punya kewenangan untuk mengalokasikan uang ini untuk mencapai target itu bagaimana? Kementerian harus memikirkan banyak alternatif kebijakan. Jadi jangan terpaku pada satu cara perhitungan. Ya, saya kasih contoh misalnya, ini ya. Nih, kelihatan nggak di tempat kalian? Nih, contoh indikatif nih ya. Oh, sebelum ke sini. Nah, ini contoh indikatif. Ini dulu saya ikut ngitung ya, sebelum saya pindah ke STAN. Itu kita sampai bikin 31 versi. Ini kelihatan nggak angka versinya? Nah, ini 31 versi. Jadi kita itu
mempertimbangkan komposisi kebijakan. Kalau saya misalnya duitnya terbatas, tapi kita punya banyak target yang harus dicapai, gimana nih agar kita dengan duit terbatas itu, kementerian itu bisa mencapai kinerja yang paling optimal. Itu macam-macam ya. Ini kebetulan ini udah hasil perhitungan ya. Ini udah hasil perhitungan. Ini contoh nih STAN. STAN itu 250-an miliar. Nih, untuk mendidik teman-teman ya dari seluruh Indonesia, kita ngabisin di STAN itu 257 loh. Makanya saya kalau ada anak males belajar, nilainya ogah-ogahan gitu, leda-lete, itu saya emosi karena saya ngitung angka-angka ini. Kita ngabisin duit 52-57 miliar. Itu duit negara gitu loh. Duit orang yang bayar pajak dengan tidak sukarela. Maka sebenarnya kalau kalian menyia-nyiakan ini, dosa kalian ya. Dosa kalian. Ya saya juga dosa karena saya tidak bisa mendidik dengan benar gitu. Jadi ini PR kalian. Setahun kita ngabisin segini. Ya. Lihat, teman-teman di daerah itu lebih kecil, mereka cuma segini miliar tuh. Nggak banyak, yang paling banyak itu STAN. Jadi kalau kita itu menyia-nyiakan kesempatan ini gitu, itu dosa lah, dosanya double ya. Nah ini udah kelihatan belum angka simulasi ngitungnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Nih ini contoh konsep aja ya. Jadi waktu ngitung ini sebenarnya angkanya ini apa tuh, saya punya sheet yang lebih panjang, cuma tak cari-cari nggak ketemu. Jadi untuk ketemu angka ini ya, angka apa tuh namanya, angka-angka ini kan ada hitungannya. Tapi apa tuh namanya, saya cari tadi nggak tahu di flash disk mana ya, karena ini di komputer kantor deh. Jadi angka ini hasil dari perhitungan dari berbagai simulasi. Kita ketemu angka segini miliar, ngembangin SDM kita butuh segini, untuk operasional kita butuh segini. Ini kan tambah rekap Kakak Dani, ini yang rekap teman saya. Jadi kita hitung dulu segini, tolong ditambahin tiap satker segini. Jadi kalau nambahin itu tolong satker ini tambahin segini, yang ini kurangi, yang ini kurangi. Ini setelah kita melakukan evaluasi. Ya, misalnya kita hitung value for money-nya. Oh dia sebenarnya boros, oh ini efisien, oh dia apa tuh namanya, nih disamakan dengan perhitungan pertama. Kemudian di sini tambah PNPM segini gitu. Ini PNPM ini pegawai pemerintah non pegawai negeri. Ini contoh kasus pada saat itu, misalnya ini di Pekanbaru itu banyak keluhan dari pegawai, katanya dia capek kerja sehingga nggak bisa melayani orang. Kalau kita tanya kenapa kamu capek kerja, banyak komplain gitu, Pak kami jumlahnya dikit, makanya akhirnya saya tambah ini ya, ada tambah 800 juta untuk bayar honorer, kita tambahin pegawai di sana 800 juta. Jadi itu dari hasil evaluasi, kita tanya-tanya terus kan, sebenarnya ada apa gitu. Ya. Ya, ini contohnya. Nih, misalnya gini. Ini ada kata-kata jamlator, ini ada peserta. Ya. Kalian belajar akuntansi biaya enggak? Belajar, Pak. Nah, Ya, kan Pak. belajar menghitung kapasitas normal, kapasitas maksimal, kapasitas under gitu ya. Nah, ini contoh jamlator, ini kalian menggunakan akuntansi biaya. Jadi kapasitas kantor ini sebenarnya dia mengajar berapa jam. Ya. Berapa jam. Nah, ini jam yang bisa dia ajar dengan kapasitas kelas, dengan kapasitas apa gitu. Nah, kalau kita hitung jamlator segini, kemudian apa tuh namanya, butuh duitnya berapa. Ini kita ngitung indeks. Ya. Nah, akuntansi biayanya dipakai. Ya, kalian kan ngitung harga per unit barang itu berapa. Kalau ini harga per jamlator itu berapa.
Jadi, nah nanti beberapa output itu kita harus simulasikan. Dan tidak beberapa, semua output itu kita simulasikan dalam RAB. Ini contoh RAB. Kan saya bilang sama kalian, RAB itu disusun saat, kalau di teorinya kan disusun saat akan review angka dasar sama menyusun new inisiatif. Kan teorinya gitu kemarin kan. Saya bilang itu iya teorinya, tapi prakteknya kalian harus ngotak-ngatik ini sejak kalian, ya bukan sejak, selama kalian menyusun anggaran. Ini contoh pada saat mengolah pagu indikatif. Ini tak pakai ya. Contohnya gini. Nah, ya. Ini contoh. Kita bikin RAP dengan jumlah peserta 28.000, kita butuh duit berapa nih untuk membuat apa itu namanya lulusan pelatihan. Nah, ini setelah ada COVID ya, itu menjadi lebih murah karena konsumsi ini bisa kita hilangkan. Ya, bisa kita hilangkan. Nah, ini contoh lagi, contoh dari hasil evaluasi anggaran. Kalau kalian lihat satuan biaya, kalian lihat ya di sini. Harga makan berapa di sini? 3.600. 3.700. Harga snack ini berapa? 17.600. 17.600. Kita lihat sekarang standar biaya. Standar biaya itu, oh ini, belum tak colokin. Kalau di praktek kalian udah latihan bikin TOR, bikin RAP dengan Pak siapa namanya? Pak Andojo belum, Pak. Belum. Sekarang lagi belajar apa? Kemarin berproposal. Oh, baru proposal. Hari ini kayaknya, Pak. Proposal apa? Proposal pernikahan? Bukan? Proposal macem-macem, Pak. Proposal macam-macam. Kirain bikin proposal ini. Bentar ya, tak kasih contoh. Ini sekarang tahun berapa sih satuan biaya? 2021. 2021 ya, 2021. Bentar, saya mau ngasih tunjuk mengenai efisiensi ya, efisiensi. Ini misalnya makanan. Oh, bentar ya. Ini contoh ya. Oh, harus screen berarti gini. Ini kelihatan nggak? Kanan kiri kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. Ini kita lihat ya. Ada ini namanya PMK satuan biaya. Jadi kalau kita bikin RAP, rincian anggaran biaya, kan ada harga satuan nih. Harga satuan ini ngambil dari standar biaya. Nah, standar biaya itu bisa dilihat dari PMK mengenai standar biaya masukan. Contohnya kita mau bikin rapat, butuh makan, makannya berapa? Kita lihat di sini. Kalau rapatnya itu diikuti para menteri, kemudian dia di hotel, itu butuhnya kayak gini, ini angkanya. Nah, kebetulan ini rapatnya nggak di hotel, ini pelatihan, dia butuh makan juga, cuma nggak di hotel. Maka kita cari mana yang nggak di hotel ya. Kita cari di sini. Mana ya? Rapat.
Nah, konsumsi rapat nih. Kita lihat di sini. Ini kan ini Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Dia posisi ada di Jawa Barat, di Bogor. Kita lihat di Jawa Barat. Jawa Barat berapa sekali makan di sana? 40? 40? 46.000. Nah, kemudian kalau makan apa tuh? Kudapan atau snack itu 20.000. 20.000. Nah, tapi kami waktu bikin anggaran, kami pasang angkanya 37 sama 17. Kenapa harganya lebih murah, Pak? Karena kami menghitung value for money. Kalau kita kasih angka 46 sama 20, itu berlebih. Pak, ketemu angka 37,6 sama 17 itu gimana caranya, Pak? Kami melakukan evaluasi dari pengadaan-pengadaan yang pernah kita lakukan. Kan nanti ini dilelang kan. Dari berbagai lelang itu kita rata-rata, kita average, kita bobot gitu ya. Nanti teknik mencari harga satuannya itu bisa dipelajari di akuntansi biaya ya. Jadi nanti kita ketahui oh angka yang paling reliable itu segini. Kalau aku kasih 46 itu terlalu mahal di Bogor. Karena harga di Bogor itu ya di kisar-kisar itulah 35 37. Untuk spek konsumsi yang seperti itu, yang layak untuk rapat. Jadi selain kita memikirkan volume, ini kan volume yang mau diajak rapat berapa? 10 orang, 10 rapat itu kira-kira siapa aja gitu. Kemudian frekuensinya 56. Ini waktu pembahasan ditanya, kamu 56 kali dari mana? Nah, kita harus bisa jelasin. Makanya saya bilang bikin rap itu harus dari awal. Biar kalian waktu pembahasan itu bisa jawab angka-angka ini. Muncul dari mana? Nah, ini juga ya. Kalau ini kan hasil perhitungan nih, hasil perkalian. Terus apa lagi? Ini kebetulan kegiatannya simple ya, jadi nggak terlalu banyak yang didiskusikan ya. Gitu ya. Kemudian contoh ini ya. Contoh ini kalau kegiatannya beasiswa ya. Kegiatan beasiswa ini kita akan mengirim atau punya mahasiswa itu sekitar ini 170 mahasiswa. Karena yang bawah ini kan udah lulus ya. Itu kita butuh angka misalnya 50-an miliar. Jadi 170 itu 50 miliar. Nah, angka-angka ini kan ada indeks-indeksnya. Misalnya persiapan ke luar negeri. Ada 40 anak yang mau kita kirim ke luar negeri. Setiap anak yang mau dikirim ke luar negeri itu butuh apa tuh namanya biaya 55 juta. Ya, jadi kalau kita mau ngirim anak hasil seleksi beasiswa itu persiapannya itu 55 juta. Pak, dapat angka 55 juta itu dari mana? Ngitung pakai kayak gini. Pakai KAK yang tadi saya kasih contoh itu. Mana ya tadi KAK-nya? Tadi mana ya? Kok hilang? Mana ya? Yang tadi ada snack-snack itu. Jadi kita akan mengasumsikan anak itu selesai diseleksi, diumumkan dia diundang di Jakarta, diajak rapat, kemudian dia ditaruh di asrama, tiap asrama harus disediakan makan, kemudian dia diundang native speaker, dia dilatih bahasa Inggris, dilatih TPA, dilatih manner orang luar negeri, itu dilatih. Nah, biaya yang latihnya itu habis 55. Ini sebelum berangkat. Ya. Itu ngitungnya pakai KAK yang tadi. Mana KAK-nya yang tadi ya? Kok jadi hilang ya? Yang tadi kita omong-omongin itu. Jadi nanti contoh PMK-nya saya kasih ke teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan jauh ini sebelum lanjut ke sini? Pak mau tanya Pak. Nah, boleh. Tapi ini agak di luar ya Pak.
Nah, Iya. jadi itu kan ada kemarin itu ada kementerian baru, itu Ah. Kementerian Investasi. Ah. Nah, itu untuk anggaran belanjanya itu apakah udah dibuat atau direncanakan sebelumnya atau saat sudah dibentuk, Pak? Atau saat Tergantung persiapannya, tergantung mereka nyiapin. Kalau saya belum mempelajari dia maunya seperti apa gitu ya. Tapi saya itu pernah terlibat dalam pembentukan organisasi. Itu rapat-rapatnya bisa setahun sebelumnya. Ya. Pertama kita minta izin ke Menpan. Kita mengurus di Menpan karena semua saat kantor itu punya kode. Kodenya harus kita urus dulu. Kode itu nggak bisa muncul kalau tidak ada landasan dasar hukumnya. Jadi landasan dasar hukumnya disiapin dulu, kita bikin kode, kemudian setelah ada kode itu, kita akan menyusun nomenklatur anggarannya, termasuk BA anggarannya, bagian anggarannya harus kita bikin dulu, kemudian kita ketemu sama Bappenas, kita susun nomenklaturnya, range-nya, dan sebagainya, baru kita bisa bikin DIPA. Setelah bikin DIPA, itu, apa tuh namanya, baru dia bisa belanja. Kan kayak gitu kan, harus ada DIPA baru belanja. Kementerian baru harus seperti itu juga. Pak, kalau ngelihat kondisi yang sekarang itu gimana? Kalau yang sekarang ini saya tebak, dia itu baru ada dasar hukumnya. Baru ada dasar hukumnya. Artinya teman-teman di Bappenas, Menpan, dan Kemenku harus kerja ekstra untuk mempersiapkan semuanya. Nah, kalau yang minta presiden itu biasanya bisa lebih cepat ya, karena mereka akan kerja siang malam untuk menyelesaikan. Ya, akan kerja siang malam untuk menyelesaikan. Karena apa? Suatu organisasi yang akan digabung itu nggak cuma ngomongin anggarannya doang. Yang kita bereskan itu nggak cuma anggarannya, organisasinya, SDM-nya, cara ngeleburinnya gimana, kemudian tata kelolanya. Nanti organisasi baru hubungan dengan organisasi lama, misalnya di Kemendikbud akan ada dirjen baru. Dirjen baru itu hubungannya dengan dirjen yang lain itu gimana? Kan ini harus disusun struktur tugasnya. Jadi organisasi, anggaran, kemudian SDM-nya, kemudian tata kelola, hubungan hukum, itu harus disiapin semuanya. Kemudian di aspek keuangan, selain anggaran, harus ada proses likuidasi laporan keuangan yang lama. Jadi laporan keuangan yang lama itu harus dilikuidasi, dilebur ke laporan keuangan kementerian yang baru. Sama kayak perusahaan kan kalau mau ditutup itu ada proses likuidasi. Ya, likuidasi itu menutup laporan yang lama untuk menggabungkan dengan organisasi baru. Itu bisa 1 tahun likuidasinya, ya. Bisa lama ya, karena kita harus menyelesaikan berbagai keterkaitan akun dengan pihak-pihak yang lain. Ya, misalnya ada utang piutang itu harus dikelirin dulu, nanti perpindahan piutangnya gimana dan sebagainya. Ya, dan itu proses yang rumit, Imam ya. Tadi yang nanya Imam ya. Iya Pak. Makanya kemarin pas ada presiden ngumumin digabung itu, kami di grup-grup dosen aduh gimana nih bentar lagi gitu. Karena kita membayangkan pekerjaan dari teman-teman kita yang kita tinggalkan. Nah, teman-teman di DJA, DJPB itu mereka langsung waduh gimana nih gitu. Karena itu proses yang apa pelik ya, yang pelik. Contoh peliknya itu gini, Mam. Misalnya KPA itu udah mengirimkan SPM. SPM-nya itu belum cair. Itu kalau di perusahaan namanya outstanding check, ya kan? Dia udah beredar di luar. Bagaimana kita mengcutnya? Ya kan? Ceknya udah keluar. Bun harus ngeluarin KSP 2D atau tidak. Nah, ini harus diatur nih cut off-nya kapan gitu. Dan saya yakin itu nggak langsung sekarang cut off-nya. Mesti sekarang DJPB, DJA itu ketemu dulu nih, piye bos kita, cara mengatur permainan kita. Biar tidak ada transaksi-transaksi yang terkendala. Gitu ya, Mam ya. Baik, Pak. Jadi nanti kalau kalian jadi presiden atau jadi apa, pertimbangkan baik-baik kalau mau gabung, memekarkan kementerian dan sebagainya. Kalau bisa itu di awal tahun. Nah,
Berarti Pak Jokowi nggak mempertimbangkan, Pak. Saya yakin mempertimbangkan. Tapi pasti beliau sebagai pemimpin nasional berpikirnya kan, kalau yang saya bilang sulit itu kan pemikiran saya sebagai orang teknis, ya kan. Pikiran saya itu cuma anggaran gitu kan. Tapi bagi beliau itu kan pikirannya jauh lebih visioner. Mungkin menurut beliau, itu cemen, kamu aja yang nggak bisa kerja gitu kan. Ini ada isu yang lebih besar gitu terkait dengan bangsa ini gitu. Jadi itu. Tapi ya tolong perhatikan juga kesulitan di lapangan. Oke, ini contoh surat dari Menteri Keuangan ke Bappenas menginformasikan mengenai ketersediaan anggaran. Ini tahun 2014. Jadi contoh sehubungan dengan surat saudari, ini kebetulan dulu Menteri Bappenasnya itu cewek ya. Ibu siapa dulu namanya ya? Yang tahun 2014. 2014 lupa ya. Cewek juga itu dulu. Ibu-ibu ya. Kami sampaikan sebagai berikut. Ini kalau kamu pakai IYD ini ada yang salah nggak? Ada nih setelah sebagai berikut, ini harusnya titik. Nggak titik 2 ya. Percaya deh, lihat PUB, Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Ini kalau KTTA sama saya nggak saya tanda tangani sampai kamu ganti titik 2 jadi titik. Ya. Oke, berikut. Kami telah menyusun proyeksi baku indikatif dengan memperhatikan asumsi dasar, potensi, dan sebagainya. Sebesar Rp sekian triliun. Perhatikan, kalau nulis Rp, itu nggak ada spasi. Langsung angka ya. Karena kalau kalian ada spasi, nanti ada orang nakal, di sini tambahin angka 1. Nah, ya. Jadi kalau kalian kerja, nanti perhatikan nulis Rp sama angka, jangan ada spasi. Kalau ada spasi, nanti ada yang nakal ditambahin. Jumlah tersebut berarti lebih tinggi. Nah, ini bahasa komunikasi. Kalau kita ngasih tahu angka, untuk mendorong, untuk menunjukkan bahwa saya itu care loh sama usulan kamu, sama kepentingan kamu, tulis di sini. Jumlah tersebut lebih tinggi. Jadi walaupun dia kecil, ini kan APBN kan 2.000 triliun. Paku indikatifnya cuma 547 untuk KL. Nah caranya Bu Menteri ngomong, jumlah itu lebih tinggi dari tahun lalu, artinya kami udah naikin. Nah ini biar lebih cantik sebenarnya menurut saya lebih tinggi, yang persennya nggak usah. Karena kecil persennya, cuma 1%. Jadi lebih tinggi sebesar ini dari tahun 2013 sebesar ini. Terdiri dari pagunya, belanja pegawai, barang, modal, sosial. Nah kita lihat, belanja operasional itu hanya ada di belanja barang dan belanja pegawai. Ini belanja pegawai ini operasional juga nih. Ya, ini operasional, ini operasional. Kalau ini kan komponen 001 yang dulu saya jelasin di 994, kemudian ini 002 994 juga. Ya. Kemudian yang non operasional yang ini adalah pagu untuk TUSI. Kan waktu itu saya jelasin TUSI itu apa? Tugas dan fungsi untuk melayani birokrasi, melayani masyarakat gitu. Ya. Kemudian ini belanja modal. Belanja modal itu kategorinya non operasional juga. Ini contoh surat ke Bu Menteri. Lalu kita lihat hubungan kapasitas fiskal, ketersediaan anggaran sama pagu indikatif. Nah, tadi kan kita tahu setelah ada rancangan KEM, teman-teman dit penyusunan APBN, mereka bisa menyusun proyeksi-proyeksi. Lalu kita lihat hasil proyeksinya. Nah, di sini ada kurang harmonisan ketika defisitnya itu 260. Pembiayaannya, kemampuannya 240. Artinya ada selisih 20. Ya. Kan ini defisit muncul dari pendapatan, proyeksi pendapatan dikurangi proyeksi belanja. Proyeksi belanja itu ada belanja KL, non-KL, transfer. Yang KL itu ada angka dasar, ada new inisiatif. Di angka dasar ada operasional, ada NOM. Yang operasional ada belanja pegawai, ada belanja barang. Yang non-op itu ada belanja barang, belanja modal, subsidi, gitu ya, dan sebagainya.
Oh, subsidi itu ya bansos ya, bansos bisa di sini. Ya. Jadi ada gap minus 20. Nah, ini yang harus diharmonisasi. Ketika diharmonisasi, maka langkah yang paling visible adalah mengurangi new inisiatif. Karena new inisiatif itu kan sebenarnya bonus ya. Bonus. Nah, bonusnya itu kita kurangi. Awalnya 60 jadi 40 agar kita bisa menyamakan antara defisit dengan pembiayaan. Itu seperti itu. Jadi dari postur yang hasil harmonisasi, nanti teman-teman bisa tahu berapa kapasitas fiskal, berapa ketersediaan anggaran. Ini kapasitas fiskalnya berapa? Belanja KL, ditambah non-KL, ditambah transfer dan transfer ke daerah dan dana desa plus pengeluaran pembiayaan. Ya. Jadi sama aja dengan belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Lalu kalau ditanya berapa ketersediaan anggaran? Ketersediaan anggaran itu adalah sebesar angka dasar plus new inisiatif. Kesediaan anggaran itu angka dasar plus new inisiatif. Ini yang akan dipakai oleh KL. Ya. Lalu kalau ditanya, Pak, apakah Bappenas itu memiliki keseluruhan ruang dari indikatif untuk melakukan tagging untuk program-program pembangunan? Tidak. Bappenas itu tidak bisa menggunakan keseluruhan ruang di baku indikatif. Karena sudah ada kegiatan operasional yang mau nggak mau harus kita biayai. Operasional itu kan bayar gaji, bayar listrik, macam-macam itu. Itu mau nggak bisa digeser. Jadi program-program pembangunan nasional itu ruangannya ada di non-operasional sama new inisiatif. Ya, ini kalau di daerah itu namanya belanja langsung. Belanja yang terkait dengan program pembangunan. Itu yang diuplek-uplek sama Bappenas. Lalu yang operasional kalau di daerah itu namanya belanja tidak langsung. Di Pemda maksud saya. Di daerah itu maksudnya di Pemda. Kan nanti kalian ada pelajaran Pemda juga ya. Nah, kalau yang ini kemudian kalau kita lihat kan kita pengennya itu nanti kapasitas fiskal itu bisa membiayai kebutuhan fiskal. Kapasitas fiskal itu nanti ada rupiah murni, ada PNBP, ada hibah gitu ya. Nah, nanti kekurangannya itu akan dibiayai dari pembiayaan gitu ya. Kita pengennya itu bisa mencukupi kebutuhan fiskal. Nah, nanti kebutuhan fiskal itu kita akan lihat dari kebutuhan belanja kita. Belanja kita ada yang sifatnya alamiah, artinya dia mau nggak mau harus kita penuhi karena hasil perhitungan membuat dia harus seperti itu. Ya, contohnya misalnya DBH. DBH itu angkanya udah fix. Kalau kita bisa ngumpulin angka segini dari SDA, dari pajak, maka kita harus setor segini ke daerah. Kita harus transfer. Mau nggak mau itu nggak bisa digoyang karena amanat undang-undang. Lalu DAU juga ada formulasinya. Kita hitung. Kalau formulasinya ketemu itu, ya sudah itu yang harus kita kasih daerah. Otsus juga. Papua Barat, Aceh, ya, Nangguru Aceh Darussalam atau Aceh aja sekarang kita nyebutnya. Nah, kemudian ada lagi nanti kebutuhan fiskal yang sifatnya non-discretionary. Non-discretionary itu artinya dia wajib dan mengikat. Ora iso diganggu gugat juga. Ya. Contohnya belanja pegawai. Coba kamu sekali-kali nggak bayar gaji PNS, bisa
emosi seluruh Indonesia ya. Orang bayar THR telat aja udah langsung medsos rame banget kan. Kemudian belanja operasional, bayar listrik, bayar telepon. Coba kamu nggak bayar listrik, telepon ke PLN, bisa emosi PLN ya kan? Karena pemerintah itu konsumsi listriknya juga banyak loh. Kan kita punya kantor 24.000. Pemerintah itu punya kantor 24.000, pemerintah pusat. Ya. 24.000. Jadi kalau kalian belajar advance accounting, kalian belajar advance accounting nggak? Belajar nggak? Enggak, Pak. Enggak. Oh, di kurikulum D3KPN nggak ada ya advance accounting. Di advance accounting itu pelajarannya adalah konsolidasi LK, ya, konsolidasi laporan keuangan. Ada perusahaan A, perusahaan B, anak, oh ini anak, ini babon atau induk gitu ya. Itu ditanya laporan konsolidasinya berapa gitu. Itu kita disuruh mengkonsolidasi, gabungin. Itu namanya advance counting. Ya. Kemudian si A anak, si B babon, si anak kerja dapat untung. Si B mengakui untungnya berapa, itu advance counting. Nah, kalian bayangin pemerintah ya. Kita punya kantor 24.000. Ini kalau diperas itu sekitar 110 bagian anggaran. Kalau kita anggap bagian anggaran ini adalah perusahaan, ya, kalian akan mengkonsolidasi 110 bagian anggaran, 24.000 kantor atau 24.000 kantor. Itu udah enggak advance counting lagi ya. Super advance counting. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ya. Terutama teman-teman yang kerja di Direktorat Jenderal Perbendaraan. Mereka kan kerjanya bikin laporan keuangan. Jadi mereka enggak konsolidasi angka-angka ini. Ya. Makanya biasanya kalau kerja di DITPA itu dia jadi pendiam ya. Terus rambutnya itu berkurang gitu ya. Rambutnya berkurang. Nih, saya yang di penganggaran aja dulu rambut saya ini di sini nih. Sekarang udah sampai sini ya. Nanti pensiun udah habis kayak Pak Askar gitu ya. Kayak Pak Askar. Kalian tahu Pak Askar ya. Nah, makanya saya segera pindah dosen ya, biar rambut saya itu nggak nyampe sini gitu ya. Kalau dosen kan enak ya. Nah, kemudian bunga utang, subsidi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, ya. Kemudian pos belanja lainnya, itu sebagian itu adalah non-discretionary. Jadi dia wajib dan mengikat. Nggak boleh diganggu gugat. Kemudian kalau di sini ada belanja yang sifatnya discretionary. Artinya dia boleh digoyang. Diturunin boleh. Nurunnya karena apa Pak? Ya orang duit mah piye? Ya. Nah, konsekuensi dari kita nggak punya duit, kita turunin artinya kita harus melakukan penyesuaian kinerja. Kan anggaran berbasis kinerja. Awalnya saya mentargetkan kinerja 10, Pak. Saya butuh duit 20. Tapi duitnya ukur ono 18, Bos, gitu kan. Oke, saya akan menyesuaikan belanja discretionary. Sehingga target saya hanya jadi 9. Nah, 9 ini target pembangunan. Target-target pembangunan itu terutama dibiayai oleh belanja non-operasional. Ya, ada pendukungnya belanja modal, sosial, dan belanja lainnya. Kemudian fiskal kita juga nanti dibutuhkan untuk menambal atau membiayai kebutuhan pembiayaan. Misalnya penanaman modal negara yang sudah dikomitmenkan. Ya. Kan kita punya BUMN, BUMN-nya mau ekspansi, kita
sebagai pemegang saham mayoritas perlu nambahin biar kepemilikan kita tetap ya. Kan BUMN itu kan 51% minimal kepemilikan. Kalau dia mau jual saham, misalnya kita udah di ambang batas 51, mau nggak mau kita harus beli biar saham kita tetap minimal 51%. Kemudian cicilan pokok ya. Cicilan pokok utang itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar nanti kena penalti ya, kena penalti. Jadi kalau kita punya utang kan kita membayar bunga. Kalau kita nggak nyicil-nyicil, kita kena penalti. Kalau bisa sih nggak usah punya utang ya. Kalau bisa ngutangin. Tapi sekarang kita belum bisa seperti itu ya. Kemudian untuk nambal defisit, menyediakan dana bergulir untuk program PNPM misalnya, sama subsidiary loan agreement atau penerusan pinjaman kepada Pemda. Itu kira-kira, saya sampai jam berapa ya? 9.10 ya? Iya Pak, 9.10 Pak. Pak. Wah kurang 6 ya, kurang 6 menit ya. Wes, ini terlalu banyak cerita sih saya ya. Saya ngisi ini dulu ya. Ngisi apa tuh namanya, portal. Bukan ngisi e-money ya, ngisi e-money mah nanti sore ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan ya, saya sambil ngisi portal ya. Pak, saya mau nanya Pak. Oh iya boleh. Siapa nih namanya? Tadi siapa ya? Cewek aja deh Pak duluan. Oh iya, yaudah. Saya dulu ya, Pak. Boleh. Kan acuan pembuatan KAK itu kan SBM ya Pak. Nah, Iya. bedanya SBM sama SBK itu apa Pak? Oh iya, bentar ya. Terus yang lain, ada lagi? Nggak apa-apa, saya tampung dulu. Ya Pak, saya Pak. Ah. Tadi kan Imam tuh sempat singgung yang kementerian baru itu ya Pak. Anggaran belanjanya seperti apa? Apakah disusun sebelum atau sesudah dibentuk itu Pak? Nah saya waktu pembahasan itu keluar dari Zoom Pak, kayak jaringan rusak gitu. Nah terus saya mau nanya nih Pak, kalau misalkan ada kementerian yang dilebur, kayak kan Kemenristek sama Kemendikbud kan digabung tuh Pak. Apakah anggaran belanja mereka juga bakal dilebur juga, bakal digabung atau bagaimana Pak? Itu sih Pak. Oke. Kalian kuliah sampai jam berapa? Apa? Kuliah Pak. Hari ini Pak. Hari ini sampai jam 1 Pak. Enggak, yang sekarang nih, yang yang sekarang 9. mau ada kuliah lagi jam berapa? 9.30 Pak. 9.30 Pak. Oh, 9.30. Oke. Berarti saya jelasinnya cepetan ya. Pertama tadi pertanyaannya, apa bedanya SBM sama SBK? Nah, sekarang gini. SBM itu standar biaya masukan, artinya harga standar per unit yang sudah ditetapkan Menq itu berapa. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan, ini kan ada detail belanja nih. Di bawah, ini kelihatan nggak menurut kalian? Ini kelihatan nggak konsumsi gitu-gitu kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, ini konsumsi harga satunya itu 37. ATK harga satunya 500.000. Fotokopi 95. Itu namanya harga satuan ini. Ya, harga satuan. Harga satuan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu namanya standar biaya masukan. Ya. Jadi sudah ditetapkan Menteri Keuangan. Berarti ada dong Pak, harga satuan yang tidak ditetapkan Menteri Keuangan. Ada. Karena sampai hari ini banyak juga harga satuan yang belum ditetapkan Menq. Kenapa Menq belum menetapkan? Banyak pertimbangan. Karena harga pasar yang tidak stabil. Karena semua kementerian belum butuh. Gitu. Jadi Menteri Keuangan menetapkan SBM itu hanya yang generate, yang umum.
dipakai oleh seluruh kementerian. Nah, kalau ada kementerian yang membutuhkan harga satuan tapi belum standar, dia boleh membuat harga satuan sendiri. Dengan syarat tidak menambah penghasilan. Contohnya, di kantor saya ada diklat untuk anjing. Di standar menteri nggak ada harga makanan anjing per hari, nggak ada, karena anjing itu tidak ada di seluruh kementerian, adanya cuma di Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai. Anjingnya dititipin di Badan Diklat Keuangan, kita harus ngasih makan, gitu. Nah, karena kayak gitu, kamu butuh ya, butuh, silahkan tetapin harga satuannya oleh kementerian sendiri. Artinya Menteri Keuangan sebagai Menteri Teknis boleh netapin sendiri. Nah, ketika netapin sendiri, ada aturan tidak boleh nambah penghasilan. Sekarang kalau kita ngasih makan anjing, penghasilan pegawainya nambah nggak? Enggak kan? Berarti nggak perlu izin Menteri Keuangan. Tapi kalau suatu satuan biaya ditetapkan oleh Menteri Teknis, tapi menambah penghasilan itu harus izin Menteri Keuangan. Jadi nanti sifatnya seperti satuan biaya, seperti standar masukan yang ditetapkan Menkyu, tapi tidak generate, tidak berlaku kepada seluruh kementerian, hanya berlaku di kementerian itu. Paham nggak maksud saya? Ya, itu kalau nambah penghasilan boleh ditetapin, tapi harus izin Menteri Keuangan. Itu SBM. Jadi SBM itu ada yang tetapin menteri, ada yang dengan persetujuan menteri. Menteri maksudnya Menteri Keuangan. Lalu SBK itu apa Pak? SBK itu harga per unit untuk output atau keluaran. Contoh ya, di sini ini ada RAB, layanan lancangan pembelajaran. Ya, jadi ini kurang bagus ini ya KAK-nya. KAK-nya mana yang bagus ya? Tapi kalau kita cari yang bagus waktunya nggak cukup ya. Udahlah nggak apa-apa. Ini ada output layanan ini. Anggaplah misalnya layanannya itu layanan misalnya lulusan, outputnya lulusan. Anggap aja gitu ya, lulusan. Lalu volumenya berapa? Ini kebetulan satu, ini kurang ini ya. Ya, misalnya untuk menghasilkan satu lulusan gitu ya. Ini tutup mata dengan lihat isinya karena ini isinya kan materi pembelajaran ya. Itu dibutuhkan duit 200 juta. Untuk menghasilkan satu lulusan, kita membutuhkan duit 200 juta. Nah, kebutuhan untuk menghasilkan satu keluaran itu namanya SBK. Standar biaya keluaran. Jadi, SBK itu didapatkan dengan menyusun berbagai standar biaya masukan. Ini standar biaya masukan. Kita susun kali dengan volume yang diperlukan untuk mencapai satu output. Ya, jadi kalau kalian mau bikin SBK, kalian harus mencari SBM-nya dulu, ya kan? Itu. Kemudian kalian harus membuat kronologis aktivitas. Ini kan output. Di bawah output ada komponen harusnya kan. Komponen untuk mencapai satu lulusan sekolah atau pelatihan, maka komponennya komponen seleksi, komponen membuat modul, komponen belajar di kelas, komponen ujian, komponen wisuda. Kita definisikan, baru di bawahnya ada akun, ada detail, setelah detail, hitung volume, lalu hitung harga satuan, lalu kita bisa jumlah, oh harganya per unit itu segini, itu namanya SBK, standar biaya keluaran. SBK itu tidak sembarang dapat ditetapin. DCA hanya mau menetapkan SBK kalau kita sudah benar-benar firm bisa mengidentifikasi mana detail anggaran yang benar. Jadi tahapannya benar atau tidak, harga satuan yang dipakai itu benar atau tidak, baru dia akan netapin SBK. Membuat SBK itu adalah langkah jempol di dalam implementasi anggaran kinerja. Karena di dalam anggaran kinerja, kan itu isunya adalah apa yang Anda lakukan.
Ya, apa yang Anda hasilkan. Itu anggaran kinerja. Jadi kalau kita udah bisa bikin SBK, ketika diskusi anggaran kita cuma ditanya, Anda pengen output berapa? Misalnya saya pengen output 1.000, Pak. Oke, kalau kamu pengen 1.000, harga satuanmu kan 200 juta. Berarti kamu butuh duitnya segini ya. Gitu. Inilah kelebihan dari SBK. Ya. Jadi kamu butuhnya 208 miliar. Kalau kita bisa membuat SPK. Tapi saya bilang SPK itu tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Maksudnya kita harus mengidentifikasi tahapannya benar, harga suatunya benar. Tapi ini keren, langkah yang keren. Ya. Berbeda kalau kita nggak punya SPK. Nanti tiap hari kamu ketika pembahasan anggaran ribut di kenapa snack 37, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini gitu. Nah, itu namanya line item budgeting atau anggaran tradisional. Artinya kalian kembali ke masa lalu, masa sistem penganggaran yang sudah kita tinggalkan. Itu line item budgeting. Membahas anggaran satu persatu per jenis kayak gini. Ya. Nah, sekarang lanjut ke materi ini. Saya mau menyelesaikan ya. Oh, tadi ada pertanyaan apa lagi tadi? Pak, kalau ada kementerian digabung gimana dia? Kalau digabung ya akan timbul dua-duanya, pilihannya gini. Kalau ada digabung, pilihannya adalah, kan ini awalnya A, awalnya B, A sama B. Pilihannya adalah membuat kantor baru C, ya, ini dimatiin, dilikuidasi, namanya dilikuidasi, gabung ke sini. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, A sama B, A-nya tetap hidup, B-nya mati. Biasanya yang dipertahankan hidup adalah yang originalnya masih banyak. Jadi ini mau digabungkan, ternyata di sini yang original masih banyak, yang ini dikit gabung. Jadi tetap akan digabung semuanya, baik neraca, anggaran, SDM, tata kelola, itu semuanya digabung. Ya. Nanti penjelasan detailnya tadi yang sudah kamu keputus itu ya. Nah, sekarang saya ngelanjutin ini dulu biar kamu bisa nyelesain PR ya. Nah, ini nanti baca ya. Intinya prioritas pagu indikatif itu ada di awal-awal sebelum trilateral meeting. Lalu ini juga baca sendiri Pak dokumen. Nah, sekarang saya ke dokumen. Dokumen pagu indikatif itu isinya variatif antar tahun dan dia berkembang terus-menerus menjadi lebih komplit gitu ya. Itu ada memuat informasi pagu anggaran, program, sumber dana, rencana penarikan, kegiatan, kebijakan anggaran gitu ya. Kemudian ada petunjuk trilateral meeting, petunjuk membuat renja, itu ada di dokumen-dokumen indikatif. Contohnya, ini yang ini nggak usah saya bahas, saya langsung ke contoh yang terakhir nih. Prioritasnya apa, pokok kebijakan apa, rincian program, setiap program butuh duit berapa gitu ya. Alokasinya berapa, lokasinya di mana, proyek-proyeknya apa yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara gitu ya. Ini contohnya. Nanti kamu baca sendiri. Jadi di sini nanti prioritas nasional apa itu kamu kan bisa tahu. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman di perencanaan, saya bilang Anda itu dikasih anugerah karena tahu lebih awal apa yang akan terjadi 1 tahun depan. Contohnya di sini misalnya ya mana ya pengembangan kek itu ada di satunya lagi ntar ya. Ini baca lah ya, nanti kalau bingung kalian tanya di WA group aja. Terus, nah ini contohnya pagu indikatif, nanti ada informasi per program, kemudian ada sumber-sumber dananya dari mana. Ini RM, rupiah murni, RMP, rupiah murni pendamping, PNBP itu penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, pinjaman dalam negeri, surat berharga syariah negara. Itu sumber-sumber pembiayaannya.
Kemudian kita lihat di bawah. Nah, nanti di informasi indikatif itu ada jelas yang operasional pegawai itu berapa. Artinya ini buat gaji. Jadi buat gajinya Kementerian Perhubungan itu habis 3,4 triliun. Kemudian untuk barang operasional, bayar listrik, bayar telepon, itu 2,3. Beli seragam sapam, dan sebagainya. Kemudian ini ada anggaran pendidikan nih. Anggaran pendidikan 3,3. Jadi kalau kalian, kadang ada orang nyinyir di media sosial, dia bilang anggaran pendidikan banyak, dikorupsi di Kementerian Pendidikan, nggak ada kemajuan pendidikan, itu salah ya. Jadi anggaran pendidikan itu nggak cuma di Kementerian Pendidikan doang, dia ada di semua kementerian. Karena anggaran itu dibagi menurut fungsi juga. Fungsi. Ada 11 fungsi. Kita punya kementerian banyak, sama lembaga itu hampir 100-an. Artinya 11 ini dijalankan oleh 100-an lebih lembaga. Jadi fungsi pendidikan itu dijalankan lebih dari satu kementerian. Angka 20% dari APBN itu dipakai oleh banyak kementerian. Jadi anggaran pendidikan nasional, Departemen Pendidikan Nasional itu nggak nyampe 20% dari APBN. Ini nanti baca ya. Lalu di tiap lampiran di pagu indikatif itu nanti ada tagging. Misalnya ada program riset sumber daya manusia kelautan. Targetnya segini, 12.000. Kemudian alokasi anggarannya 35 juta, 35.000 juta atau miliar. Alokasinya di pusat. Nah, ini proyek nasionalnya apa? Prioritas nasionalnya. Nanti ini tagging atau penandaan, ditanda ini. Jadi kalau ngelihat RKP yang didukung oleh kementerian ini adalah ada prioritas nasional ya, berupa pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya. Nah, Kementerian Perhubungan itu menyumbangnya melalui pelatihan petani, nelayan, aparatur pertanian dan perikanan. Jadi kita ngelihat ini yang ada di RKP. Ini yang dilakukan oleh kementerian itu untuk membantu pencapaian prioritas nasional. Gitu. Oke, kalau yang ini pinjaman luar negeri apa yang bakalan kita tarik, kemudian SBSN yang ada nanti untuk biayai apa saja. Saya kasih tugas kalian, nanti ngitung ini kapasitas fiskal, pagu indikatif dan sebagainya. Tadi kan sudah kita simulasikan, sama ini. Nanti kalian cari informasi respon tindakan yang dilakukan KL ketika menerima surat bersama pagu indikatif dari Bappenas dan Kemenku. Ini di internet banyak, misalnya kalian nyari tindak lanjut pagu indikatif kementerian apa. Nanti kalian lihat. Nah, yang ditulis informasi penting aja. Maksudnya, oh satker di bawahnya disuruh membuat TOR. Oh satker di bawahnya suruh bikin RAP itu. Kemudian nanti saya kasih informasi tentang pagu indikatif 2021. Kalian cari 3 hal, minimal hal-hal baru di dalam pagu indikatif itu. Saya kira cukup itu. Ada pertanyaan teman-teman? Ini udah mau pindah ke kelas sebelah kalian ya. Kalian dalam hati kalau kuliah sama dosen ini pasti molor 15 menit gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini deadline-nya kapan ya, Pak? Apanya? Deadline-nya minggu depan. Ya, Ini tugas individu kan, Pak? Individu. Oke, Pak. Oke, saya mohon maaf ya kalau molor-molor waktunya. Saya itu orang yang bisa cerita panjang lebar, jadi mohon maaf nanti kalau molor. Kalau 3 SKS sebenarnya cukup, tapi ini 2 SKS sih sebenarnya. Oke, saya kira cukup itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.